Pesulap merah juga mengakui bahwa mereka bertiga bisa hidup bahagia. Sederet bukti diperlihatkan dari cincin berukir tanggal pernikahan 23 September 2022. Gak mungkin baik-baik aja pakai alasan misi penyelamatan. Kita satu pemikiran loh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral mampus dan trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal pesulap merah yang ternyata mempoligami seorang istrinya, teman-teman. Nah, tahu kan istrinya itu baru-baru ini udah berpulang, teman-teman. Tapi menariknya lagi, setelah aku telusuri ku pendalam, ternyata adik dari istri tersebut bilang pesulap merah itu bohong. Oke, kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gue sih gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis dan bakal kita kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ika itu yang istri pertama aku kemarin. Poligami, iya betul, aku poligami dari tahun 2022, betul. Marcel Radival alias pesulap merah akhirnya muncul ke publik sepeninggal sang istri. Baru sepekan ditinggal istri meninggal dunia, Marcel mengungkap fakta baru dalam kehidupannya. Kemunculan Marcel di media sosial beberapa waktu lalu membuat publik heboh. Pasalnya, pesulap merah muncul di siaran langsung TikTok bersama wanita lain pada Kamis 5 Februari 2026. Sosok wanita tersebut adalah Ratu Rizky Nabila. Munculnya Ratu bersama pesulap merah langsung membuat publik bertanya-tanya. Dalam momen live tersebut, pesulap merah memberikan penjelasan soal kemunculan Ratu Rizky bersamanya. Sang pesulap menyebut hubungan mereka adalah sebagai suami istri. Bahkan pria asal Tangerang itu mengaku sudah hidup berpoligami sejak 2022. Selain itu, pesulap merah juga mengakui hubungannya bersama kedua istri tercinta disebut dalam keadaan baik. Pesulap merah juga mengakui bahwa mereka bertiga bisa hidup bahagia. Meski sempat berpoligami dan kini ditinggal istri pertamanya, pesulap merah mengaku tak ingin menikah lagi. Pesulap menyebut dirinya berpoligami lantaran untuk misi penyelamatan dan ingin hidup bertiga. Pesulap merah juga mengakui dirinya tak pernah mengungkap kehidupan pribadinya ke publik. Diketahui sebelumnya, istri pesulap merah, Tika Mega Lestari, telah meninggal dunia pada Selasa 27 Januari 2026. Istri pertamanya meninggal disebut lantaran mengidap penyakit anemia aplastik dan kanker mulut. Sementara itu, istri kedua pesulap merah, Ratu Rizky Nabila, merupakan janda dari pemain sepak bola. Kita bedah satu-satu. Poligami di tahun 2022. Ini kok nggak ada yang tahu ya? Mungkin kalau udah tahu udah kena serang juga nih soal poligami. Soalnya kan poligami nikah diam-diam tanpa istri kan. Terus ada lagi kalimat Ratu Rizky ya namanya tuh, dan dia itu dirahasiakan. Kenapa kalau emang hubungannya baik-baik antara sang istri tapi dirahasiakan? Ini konsepnya kayak Inara nih. Ini jadi bahan pertanyaan ya. Kenapa? Pasti ada pro kontranya juga ya. Dan yang uniknya lagi kalau kita dengerin tadi ada misi penyelamatan, teman-teman. Nyelamatin apa? Kayaknya Ratu Rizky Nabila ini kayaknya nggak harus diselamatin sih. Emang harus diselamatin dari apa? Oke, aku penasaran. Kita lihat sedikit ya Ratu Rizky ini. Kalau kita lihat dari Ratu Rizky sendiri, pesulap merahnya pun disembunyikan. Kayaknya ekonomi dari Ratu Rizky baik-baik aja deh. Ini kalau nggak salah di luar negeri nggak sih? Emang apa yang mau diselamatin dari Ratu Rizky? Misi penyelamatan ya. Pesulap merah tunjukkan video pernikahan poligaminya dengan Ratu Rizky. Oke, yang selama ini disembunyikan ya. 23 September 2022. 23 September 2022. Sesuai yang diukir di cincin. Tui seluruh keluarga termasuk oleh almarhumah istri pertama pesulap merah. Sederet bukti diperlihatkan dari cincin berukir tanggal pernikahan 23 September 2022 sampai video prosesi akad nikah yang disaksikan keluarga dari kedua belah pihak. Setelah pernikahan pertamanya karam, Ratu Rizky kembali menikah dengan Ibrahim Alhami. Kala itu dari sejumlah sumber, pernikahan mereka berlangsung pada bulan November 2022, yang artinya sebulan setelah mengaku menikah siri dengan pesulap merah. Marcel Radival juga tak luput dari sorotan. Menikah dengan almarhumah Tika pada tahun 2021, pesulap merah kemudian kepincut sosok Ratu Rizky di tahun 2022. Dan di tahun yang sama atau setahun setelah menikah dengan istri pertamanya, pesulap merah dan Ratu Rizky juga melembagakan
menyatakan cinta lewat pernikahan siri. Di awal-awal tak dipungkiri ada penolakan, tapi kemudian hadir penerimaan hingga Marcel dan Ratu Rizky Nabila menyebut kehidupan berpoligami dalam rumah tangga mereka bergulir adem ayem. Tentunya pasti pernah gitu. Cuma ya awal-awal ya pasti nggak terima dan semacamnya. Tapi lama-lama pas nggak ketemu sih, kayak ngobrol, chat, mereka ngobrol berdua, chattingan, bahkan saling titip-titipan pesulap merah jadinya. Tentu marahin saya pasti gitu, marahin saya dan semacamnya. Tapi ada, nah ini masalahnya nggak bisa dipublish ke siapapun ya. Ada sebuah alasan yang saya jelasin ke dia, dia akhirnya mengerti, berusaha memaklumi. Terus juga akhirnya saya kenalin ke Ratu baik loh, nggak berharap untuk ngerebut dan semacamnya gitu. Akhirnya mau komunikasi. Lelaki Ratu baik loh. Ya, lelaki itu alasannya ya seperti itu. Ratu Rizky Nabila jadi istri kedua pesulap merah sejak 2022. Nikah itu kan cuma untuk misi penyelamatan. Netizen menyelamatkan yang kedua, membun perlahan yang pertama. Wow. Tahun 2022 ketahuan istri ada penyakit, dan di tahun 2022 juga dia menikah lagi. Kita dari 2022, yap betul, hubungan kita baik-baik aja. Di lain sisi, adeknya almarhum istri saya pick up kalau dia tuh nggak datang sama sekali ke rumah duka. Nggak tahu kalau istrinya dioperasi aja udah janggal. Jangan-jangan istrinya sakit, dia malah enak-enak sama si Ratu. Nggak tahu mau komen, nggak suka, takut dibilang buzzer dukun. Nggak mungkin, baik-baik aja. Pakai alasan misi penyelamatan. Kita satu pemikiran loh. Satu pemikiran L ya. Istri pertamamu batin tiap hari mas, sampai sakit dan meninggoy. Kasian, saking ngebatin di poligami, istri pertamanya sampai meninggoy. Ngomongnya santai banget, istri pertama itu yang meninggoy. Berasa hamster dia meninggoy. Bertiga baik-baik aja, nikah dalam misi penyelamatan. Akal-akalan suami yang egois. Alah, pantas nggak nangis kemarin bininya berpergi. Ratu Rizky Nabila bukannya dia dulu nggak mau jadi yang kedua. Dari istri pertama nggak punya anak, kalau istri kedua punya anak. Berarti bener dong kata keluarga istri pertama kalau pesulap merah nggak peduli sama sakit istri pertama. Kemarin ada yang up, dia nelantari istri pertamanya selama sakit sampai berpulang. Baru tuh tung sahur nongol. Tung sahur gitu ya. Nah ini dia, aku menemukan akun adiknya yang diduga adiknya, bernama akun TikToknya Faris Dwi. Pembohongan besar ini yang namanya cari panggung. Pedes kalimatnya ya. Ya kita dengerin videonya seperti apa. Guys, katanya operasi ketiga nggak dikabarin. Dia bohong nih. Ini dia bohong nih. Nih. Pura-pura sedih loh. Padahal kalau diberi waktu. Oh iya ya, gak sedih ya pesulap merah ya. Kamu siapa istrinya kak? BTW penasaran banget aku, cerita bener ya. Ya dia adalah yang diduga adik dari sang istri teman-teman. Apa yang diomongin di stasiun TV itu tidak bener ya. Soalnya jadi bahan pertanyaan nih, kenapa pesulap merah itu nggak tahu kalau istrinya sedang sakit dan operasi, dan dia menceritakan bahwa dia tidak dikabari. Oke, jadi sang adik speak up. Nah kita lihat videonya. Malam tahlil masih tanpa kehadiran pihak keluarga dari suami almarhum. Wah ini janggal sih. Oke, gak ada ya. Bahkan di pemakaman alih-alih menyampaikan pesan terakhir dari sang istri, sepusulap merah malah sibuk klarifikasi diri sendiri. Tolong bang, dibongkar triknya. Oke. Belum saya bongkar semuanya aja udah pada panik. Udah ada pesan tekanan banyak banget yang ternyata yang kemakan pencitraan si Haris alias pesulap merah. Oke, dia dapat tekanan teman-teman dari salah satu netizen ya. Kalau gua penjara, gua hajar lo di depan polisi sampai biar saya sekalian
dipenjerong dari Faris Ghifari. Gak perlu disuntik lagi, gak perlu bolak-balik rumah sakit lagi. Pertanyaannya pas momen itu lu ada di mana, Marcel? Lu ada di rumah sakit, lu tahu kagak susahnya nyari pendonor darah? Apa perlu semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Bukan di pemakaman terakhir, alih-alih nyampein pesan terakhir untuk istri lu malah sibuk klarifikasi diri sendiri. Selama ini keluarga saya udah cukup banyak diam soal apa yang udah si Haris alias Marcel alias pesulap merah lakuin ke istri semasa hidupnya. Paham agama tapi gak memperlakukan istri sah yang sebagaimana mestinya. Lama-lama muak juga ngeliat di media dia penceritaan, sumpah demi Allah saya bersaksi. Izin saran ya, ini kan masalah keluarga, lebih baik privasi aja karena kayaknya seakan-akan cari panggung. Izin untuk orang-orang yang bilang cari panggung, saya nggak cari makan dari hasil atensi orang lain kayak si merah. Jangan disamakan. BTW pas tindakan operasi awal ada yang tahu si merah di mana? Gak kelihatan batang hidungnya. Yang pada nyudutin si masnya, pada kenapa sih? Dia sebagai adik lihat kakaknya ditelantari pas sakit sampai berpulang, pasti marah gak sih? Karena mereka nggak paham di saat almarhum dalam kondisi-kondisi seperti ini, mereka nggak tahu di balik layar seperti apa. Ya ini hasil dari curhatan sang adik ya. Kita bilangnya sang adik aja karena aku juga agak susah nih mencari validasinya dia ini siapa, warisnya abang atau adik ya. Intinya keluarga, kita bisa bilang gitu, tapi aku nyebutnya adik. Oke teman-teman, kita masuk ke akun TikTok dari Marcelnya sendiri ya. Kalau kita lihat pengikutnya 1,5M, itu berarti akun TikTok yang asli. Nah, dia itu menjawab dari sang adik tadi ya. Nah, di sini dia membuat klarifikasinya nih. Ada manusia jahat di luar sana yang fitnah pesulap merah gak pernah ada di RS ketika Rohimahullah istri saya dirawat. Padahal ini bukti saya ada di RS dan saya jadi pendonor untuk Rohimahullah istri saya ketika operasi pertama. Ini juga bukti saya ada di RS dan nemenin Rohimahullah istri saya ketika operasi pertama dari sebelum dioperasi sampai selesai operasi. Oh, tanggal 23 Desember 2025. Ini bukti story saya ada di RS dari sebelum operasi kedua sampai selesai operasi kedua. Rohimahullah istri saya. Semoga lekas kembali pulih dan sembuh my wife. Oke, di eksklusifnya ya. Oh itu ada, dia ada di pemakaman. Jadi gimana nih, adiknya bohong gitu. Terus yang nggak terjawab adalah tahlilan. Ya itu dia teman-teman ya, huru-hara antara Marcel dan adik sang istri. Nah kita udah ngeliat dari kedua sisi ya. Adiknya bilang kalau Marcel menelantarkan waktu operasi gak dateng. Marcel menunjukkan bukti kalau dia datang ya, bahkan di pemakamannya pun dia ada. Ya itu bisa dilihat dari topinya juga harusnya sesuai ya. Ya gimana menurut teman-teman? Ya emang ada masalah apa? Kenapa sang adik istri tidak suka dengan Marcel teman-teman? Aku undur dulu kalau ada salah kata, kesalahan informasi, mohon maaf teman-teman, karena semua informasi yang aku dapat dari sosial media ya bisa juga jadi salah. Silahkan dicari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video. Segitu aja, jangan lupa tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.